Baik, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di akun channel Mas Birubi. Kali ini kita bahas tentang konfigurasi WiFi. Oke, untuk pengenalan secara dasar, kita gunakan atau konfigurasi router mikrotik untuk sebagai WiFi-nya. Ini kita lihat terlebih dahulu, yaitu dari topologinya. Yang jelas dari awal kita adalah topologinya. Kenapa harus topologinya? Yang kita tahu. Nah, di sini kita punya gambaran sebuah topologi yang dimana dia dari ISP dikelola oleh router. Kemudian di sini ada bisa koneksi ke komputer secara jalur LAN dan ada yang menggunakan jalur WiFi. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasinya. Di mana nah ini kita sudah lakukan konfigurasi sebelumnya, yaitu konfigurasi dasarnya. Ini kita sudah konfigurasi yang ada. Nah, di tutorial sebelumnya kita sudah konfigurasi. Agar kita bisa melanjutkan konfigurasi selanjutnya, ini ada konfigurasi untuk router kita, untuk di router kita, router mikrotik kita, agar bisa tersambung menggunakan jalur WLAN. Nah, ini bisa agar komputer atau laptop kita atau HP kita, smartphone kita bisa akses internet. Nah, ini kita bisa lakukan konfigurasinya secara dasar. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan. Kemudian untuk di bagian komputer kita rubah yang kemarin kita gunakan secara statik, kita rubah menjadi secara dinamik. Kita gunakan DHCP. Nah, ini sama-sama nanti di sini kita gunakan DHCP. Yang di bagian WLAN 1 juga kita gunakan DHCP. Nah, ini di dalam sini kita bisa lihat dari IP address. IP address baru ada IP ISP dan IP lokal. Kemudian di interface ini juga ada koneksinya, Ether 1 hanya Ether 2. Nah, di sini ada WLAN 1 yang dimana kita akan aktifkan WLAN 1-nya dengan cara klik kanan bisa enable, atau klik aja di bagian WLAN 1 kemudian klik tanda centang seperti ini, maka dia akan aktif. Nah, setelah itu baru kita lakukan konfigurasinya. Nah, ini pastikan terlebih dahulu ini sudah aktif. Jika sudah aktif, kita close dulu. Nah, kita masuk ke bagian wireless. Nah, di sini bagian ini ada wireless, ya, ini kita klik wireless. Kemudian kita klik di WLAN 1, klik 2 kali. Nah, di generalnya untuk nama WLAN 1 sebenarnya mau kita ganti juga nggak masalah, untuk hanya penamaan untuk interface-nya. Nggak kita ganti juga tidak apa-apa. Nah, yang penting kita tahu. Nah, di sini saya tidak mengganti. Yang saya konfigurasi di sini ada di bagian wireless. Di bagian wireless, karena kita ingin di router kita itu menjadi hanya penyebar juga, hanya menyebarkan jaringan WiFi-nya, maka mode kita ganti menjadi AP bridge. Ya, kemudian di bagian band ini kita ganti menjadi 2 GHz DGN. Setelah itu ada SSID. Nah, di sini SSID ini kita ganti. Nah, nanti ini adalah menjadi identitas sebuah nama kita ketika kita buka melalui laptop atau HP kita atau smartphone kita, itu nama WiFi-nya akan terlihat. Nah, ini contohnya kita buatkan, yaitu Mas Birubi. Nah, kemudian setelah itu baru kita klik di bagian
ada security profile. Nah, security profile ini sebelum kita lanjut di bagian ini sebenarnya di security profile ini bagian wireless ini tadi security profile ini kita tambahkan passwordnya terlebih dahulu. Contoh kita add, kita tambahkan agar supaya apa? Ketika kita login nantinya, ini saya close dulu ya. Nah, ketika kita login itu kita harus memasukkan password terlebih dahulu, sama seperti ketika kita mau tethering atau kita minta hotspot dari teman, tethering dari teman menggunakan smartphone, pasti kita akan diminta passwordnya. Nah, ini kita buatkan passwordnya, security profile-nya, kita add, kita kasih profilnya mau dikosongin juga tidak apa-apa, mau diganti silahkan, nggak diganti juga nggak apa-apa. Ini saya tidak akan ganti, tetap profil 1. Kemudian modenya dinamik, kita pilih WPA, PSK dan WPA 2 PSK. Nah, ini kita berikan passwordnya. Contoh password di sini saya buat standar 1 2 3 4 7 8 ya. Kemudian satunya juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, untuk melihat apakah benar yang kita buatkan ini, kita bisa lihat di bagian setting. Di sini ada hide password. Nah, di hide password ini kita centangnya kita hilangkan. Kita klik aja, maka akan tampil. Nah, ini kita bisa lihat passwordnya sudah benar. Jadi ada password dan ini password yang kita buat, ini perulangannya password yang kita isikan. Jika sudah, apply dan OK. Kemudian kembali lagi ke interface, tadi kita belum sempat kita setting, kita close tadi. Nah, ini kita kembali ke WiFi interface, kita klik 2 kali, di WLAN satunya, klik 2 kali, masuk ke wireless, kemudian kita modenya AP Bridge, bandnya 2 GHz. Nah, ini SSID-nya kita pakai tadi, ASCII Ruby, kemudian security profile kita pilih profile 1 karena yang kita buat tadi adalah di security profile-nya adalah profile 1 agar nanti ketika kita mau pakai koneksi internetnya, kita mau nyambung ke wifi-nya harus masukkan password. Kalau sudah kita apply dan OK ya. Nah, ini kalau kita pengen tahu, ini saya gunakan laptop saya, ini saya aktifkan, saya enablekan wifi-nya, maka di sini akan tampil. Ini di sini ada tampilannya must be Ruby. Ketika saya koneksikan, dia masih belum bisa koneksi dan dia belum bisa mendapatkan IP-nya dan bisa belum masuk. Anda nggak akan dapat IP-nya. Kenapa? Karena masih dalam kondisi kita belum membuatkan IP address untuk WLAN satunya. Nah, ini kita buatkan IP address-nya sesuai dengan topologi yang ada, yaitu 3030. Nah, ini kurang ternyata. Ini harusnya ada lagi. Ada 4 oktet, ini kurang 1. Nah, kita buatkan aja, nggak apa-apa. Kita buatkan, yaitu kita add di address list, di IP address, kemudian ini tampilannya kita add, kita arahkan ke interface-nya WLAN 1. Nah, ini kita buatkan 30.30.30.1 traffic 2. Nah, kita buat trafficnya secara standar ini. Kalau sudah kita apply OK. Nah, secara langsung kita sudah buatkan IP punya WLAN 1, tapi ketika kita mau koneksi tadi masih belum bisa ya, masih belum bisa masuk, tetap belum kita dapatkan IP-nya. Tapi bisa kita isikan secara manual atau secara statik, sudah bisa, tapi agak repot. Akhirnya kita harus buatkan secara otomatis. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan IP address-nya secara otomatis? Caranya adalah kita masuk ke IP, kemudian ada DHCP server, kita klik. Nah, di sini DHCP server. Nah, di sini. Nah, ini kalau kita mau buatkan IP-nya agar klien atau komputer klien atau laptop atau HP kita mendapatkan secara IP-nya secara otomatis ya, secara langsung dapat IP-nya tanpa kita isikan secara manual, maka kita buatkan melalui DHCP server. Nah, ya seperti di video sebelumnya,
itu kan secara statik atau secara manual yang kita isikan IP-nya yang di komputer. Nah, ini kita buat tadi, yaitu di dalam di jaringan ini di Ether 2 dibuatkan secara lokalnya ini secara statik, sedangkan WLAN satunya kita buatkan secara dinamik. Apakah dua-duanya bisa kita carikan dinamik? Bisa sebenarnya. Tapi untuk pembelajaran ini kita gunakan satu-satu agar kita memahami jalurnya. Nah, ini karena kita mau menggunakan WLAN satunya agar dapat IP secara otomatis, kita masuk ke DHCP, sudah DHCP server, kemudian ada DHCP setup. Nah, di DHCP server interface-nya arahkan ke WLAN 1, kemudian next, maka akan ada DHCP address-nya, space-nya, itu dengan IP 30.30.30.0.24 ya. Kemudian next, gateway-nya adalah 30.1 tadi yang kita punya, kita next lagi. Nah, ini kita bisa lakukan. Nah, di address to give out ini mau kita gunakan seluruhnya bisa, atau kita hanya batasi hanya beberapa IP juga bisa. Nah, ini kita gunakan yang kita gunakan dari 2 sampai 254. Nah, tapi ini bisa kita batasi, mungkin hanya 50, 100 itu bisa. Ini hanya sebagai untuk contoh. Jadi kita tentukan, kita gunakan semuanya. Kita next lagi. DNS-nya secara otomatis sudah ada isinya. Kemudian next lagi, last time-nya biarkan saja. Kemudian next lagi. Kemudian setup has complete sukses. Oke. Nah, ini ke dalam kondisinya dia masih merah. Artinya di sini belum ada belum ada perangkat yang terhubung. Nah, ini kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu. Ya, kita koneksikan terlebih dahulu ke salah satu perangkat. Contoh kita gunakan, yaitu saya pakai adalah di sini wifi-nya ya. Jadi ketika kita buka, ya ini tadi klik, kemudian ada di sini Mas Birubi namanya ya. Karena banyak wifi saya ini cuma sebagai contoh. Nah, ini saya gunakan Mas Birubi, kita klik connect, maka dia akan meminta security-nya. Nah, sesuaikan dengan yang kita buatkan tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti terserah kalian mau menggunakan IP-nya berapa, kita bisa lihat. Benar, ketika sudah yes, next. Nah, ini jika dia ada ketika sudah koneksi, maka di sini identitasnya akan berubah menjadi hitam. Kita bisa lihat ini di listnya ada ini IP address-nya yaitu 254, ini kan DHCP1, maka ini sudah bisa terkoneksi ke wifi-nya, maka dia akan koneksi, bisa digunakan ya. Ini bisa digunakan sudah. Jika tidak percaya, ini coba saya putus terlebih dahulu jaringannya. Untuk jalur LAN saya matikan, disable ya. Kemudian coba saya ping, ini tadi hasil ping lokal, kita ping coba. Nah, maka dia akan reply. Nah, di sini kita sudah bisa koneksi internet. Ini bisa kita masuk. Nah, ini ketika kita bisa masuk menggunakan di mana saja sebenarnya untuk menggunakan Windows ini. Yang penting kita masuk ke jalur routernya atau IP address yang ada di routernya. Nah, ini bisa kita masuki. Kita bisa lakukan konfigurasi, nggak harus selalu menggunakan jalur LAN. Kalau memang kita bisa masuk menggunakan jalur WiFi, kita tahu username dan passwordnya, bisa kita masuk. Ini contohnya adalah seperti ini, saya masuk, maka dia bisa koneksi ke Winbox-nya. Ini bisa kita lakukan. Nah, ini saya masuk ke konfigurasinya. Ini tetap. Nah, ini ketika ada sesuatu, ketika kita mati lampu atau bagaimana mungkin terjadi, maka konfigurasi kita putus, kita tidak perlu takut.
karena konfigurasi kita sudah tersimpan. Kecuali kita reset, maka akan habis untuk seluruhnya. Baik, nah itu adalah konfigurasi dari ketika kita mengaktifkan WLAN satunya sebagai WiFi kita, sehingga bisa perangkat kita di HP ataupun di laptop bisa koneksi ke internet. Baik, sekian tutorial yang saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.